Terkait dengan makruh tanzih, ini perlu sedikit saya sampaikan bahwasanya makruh tanzih ini adalah istilah yang sering digunakan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafi, di mana ketika para jumhur ulama membagi hukum menjadi 5, yakni fardu, sunnah atau mandub, fardu, sunnah atau mandub, kemudian mubah, haram, dan makruh. Maka ulama Hanafiyah itu berbeda dengan jumhur ulama atau mayoritas ulama, yang mana ulama Hanafiyah itu membagi hukum menjadi 7. Fardu, yang pertama fardu, kemudian yang kedua wajib, sunnah atau mandub yang ketiga, terus haram, mubah, dan makruh tahrim dan makruh tanzih. Sekedar di sini saya ulas bahwasanya terkait dengan makruh yang seperti tadi saya sampaikan, menurut ulama Hanafiyah ada 2, bahwasanya yang pertama adalah makruh tahrim. Nah, makruh tahrim adalah sesuatu ma talaba asy-syari'u tarkahu ala wajhil hatmi wal ilzam. Suatu tuntutan dari syari', yakni Allah atau Nabi, untuk meninggalkan sesuatu hal di mana tuntutan tersebut ala wajhil hatmi wal ilzam. Tuntutan itu bersifat tegas dan pasti, dan tuntutan tersebut bidalili dzoniyin, didasarkan pada dalil yang bersifat dzonni, seperti halnya dalil berupa khobar wahid, di mana kita itu dilarang untuk melakukan makruh tahrim, hukumnya kita melakukan jual beli di atas jual beli orang lain, atau melakukan hibah, melamar seseorang yang sudah dilamar oleh orang lain, didasarkan pada sebuah hadis Nabi berupa khobar ahad atau hadis ahad, di mana Rasul pernah berkata, wala yabi'a ar-rajulu ala baini akhihi wala yakhtub ala khutbati akhihi. Seorang laki-laki itu tidak boleh melakukan jual beli di atas jual beli orang lain, dan juga tidak boleh melakukan hibah terhadap perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya. Nah, hadis ini adalah hadis wahid, maka dari itu hukumnya menurut mazhab Hanafiyah itu makruh tahrim. Di sini sifatnya tegas dan pasti, hanya didasarkan pada dalil yang dzonni. Maka dari itu dikatakan makruh tahrim. Ini sebenarnya makruh tahrim kalau menurut jumhur ulama sudah masuk dalam kategori haram. Kita jangan terkecoh dengan kata-kata makruh tahrim, karena makruh tahrim pada dasarnya kalau menurut jumhur ulama hukumnya haram. Nah, kemudian pembagian yang kedua, sebelum masuk pada pembagian yang kedua, ini sekedar untuk membedakan antara makruh tahrim dengan haram, sebagaimana yang saya kutip dari sebuah kitab Usul Fikih Al-Islami karangan Dr. Wahbah Uzaili. Di sini dikatakan wa yatamayyazu al-makruh tahrim anil haram fi annal haram wa ma talaba syari' tarkahu ala wajhil hatmi wal izam bidalilin qat'iyyin kal ayatil qur'aniyati wa sunnatil mutawatirati awil masyhurati. Nah, yang membedakan antara makruh tahrim dengan haram, bahwasanya haram itu adalah sebuah tuntutan yang bersifat tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari syari' Allah dan Rasul, yang bersifat tegas pasti, didasarkan pada dalil yang qat'i, seperti ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah yang mutawatir dalam periwayatannya ataupun yang derajatnya masyhur. Contoh seperti keharaman mencuri, keharaman riba, keharaman zina, keharaman minum khamr, memakai harir, lusul harir, memakai sutra, terus dahab, emas, memakai sutra dan emas bagi seorang laki-laki. Ini haram secara qat'i. Ini haram secara qat'i. Wal haram, di mana haram ketika kita mengingkari keharamannya, maka itu dianggap kita kafir. Akan tetapi
makruh tahrim ketika kita mengingkari makruh tahrim itu tidak dianggap kafir. Ini menurut ulama Hanafiyah. Pada dasarnya dalam konsekuensinya ini juga sama antara makruh tahrim dengan haram menurut ulama Hanafiyah. Wa yastaraku al-isnanu fi wistiqaqil niqabi. Keduanya itu juga akan dikenai siksa akibat perbuatan yang telah dikerjakan. Nah, kemudian kalau makruh tahrim di sini seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Imam Muhammad, kullu makruhun haramun, setiap yang makruh adalah haram. Jadi maksudnya makruh tahrim itu secara hakikat itu mendekati haram. Yang bedakan hanya didasarkan pada dalil qat'i untuk haram, dalil dzanni untuk yang makruh tahrim. Oke. Kemudian kita kembali ke makruh tanzih. Sebagaimana pengarang kitab Fathul Qorib menggunakan redaksi makruh tanzih, ini pada hakikatnya sama hukumnya dengan esensi hukum makruh yang seperti sering kita dengar di kalangan istilah-istilah yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah. Makruh tanzih ini adalah suatu tuntutan ma tolab syari'u tarkahu ala wajhil hatmi wal ilzam la ala wajhil hatmi wal ilzam. Suatu tuntutan dari syari', orang yang mempunyai syariat, yakni Allah dan Rasulnya, tuntutan tersebut untuk meninggalkan suatu perkara, akan tetapi di sini tidak bersifat tidak tegas dan tidak pasti. Contoh di sini sebutkan dalam kitab usul fikih Babazeli ka aklil luhumil khayli lil hajati ilaiha fil hurubi. Seperti halnya memakan daging kuda karena adanya hajat dalam sebuah peperangan. Terus kita meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah. Ini hukumnya makruh tanzih, atau dalam ulama Syafi'iyah ataupun jumhur ulama mengatakan itu makruh gitu. Nah, itu sekilas tentang makruh tanzih. Jadi yang dimaksud dengan makruh tanzih itu sama dengan makruh